Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad, mahasiswa semester 5 Prodi Sastra dan Bahasa Arab di Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengupas dan mengulik tentang ilmu filologi yang berjudul konservasi naskah manuskrip sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa di era digital, dan dalam ini juga sebagai pengacuan pada ulangan akhir semester. Oke, langsung pembahasan, yakni pentingnya melestarikan manuskrip di era digital. Menurut Profesor Jan-Var den Patten, naskah kuno merupakan pusaka budaya yang sangat berarti dan dimaknai oleh komunitas pendukung. Kalau kita membuat pendigitalan naskah, kita tidak hanya alih media, tapi juga alih fungsi, katanya. Pasalnya, yang didigitalkan adalah konten naskah, sementara naskah asli tetap dipegang masyarakat pemilik. Jadi, mana sakral naskah beralih fungsi ketika dialih mediakan menjadi bahan digital yang berikutnya menjadi sumber penelitian. Dalam upaya penyelamatan kandungan daripada informasi manuskrip kuno Nusantara, sering dilakukan oleh Pusat Preservasi Bahan Pustaka, khususnya bidang transformasi digital dan bidang reprografi. Usaha penyelamatan kandungan informasi tersebut bertujuan agar atau supaya informasi yang disampaikan dari para leluhur bangsa akan dapat dimanfaatkan dan dibaca oleh para generasi penerusnya, sehingga rantai informasi tersebut tidak terputus begitu saja. Walaupun secara fisik manuskrip tersebut sudah usang dimakan waktu, tapi nilai informasi dari manuskrip itu sendiri tidak berkurang. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit mengupas atau membedah buku daripada buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode karya Profesor Oman Fathur. Naskah kuno tulisan tangan atau manuskrip belum banyak diketahui oleh banyak orang, padahal melalui manuskrip kuno dapat memandu kita menampaki jalan pintas untuk menyelami sejarah, tradisi, peradaban, dan ilmu pengetahuan dari masa lampau yang belum diketahui atau terungkap. Pengetahuan ilmiah untuk membaca naskah kuno tersebut merupakan bagian daripada ilmu filologi. Filologi is about reading manuscript. Buku Filologi Indonesia ini membincangkan perihal naskah tulisan tangan atau manuskrip, khususnya dari budaya masyarakat, tradisi kuno, atau masa lampau di kawasan Nusantara. Beberapa kajian atau diskusi ilmiah akan bersentuhan dengan teori dan metodologi, namun beberapa bagian lainnya lebih menekankan pada refleksi di atas pengalaman empiris dan dalam kajian filologi. Manuskrip kuno yang kita miliki bisa menjadi jati diri bangsa serta bukti otentik dari keberadaan suatu bangsa, seperti naskah Babat di Banagara dan Nagara Kertagama yang sudah mendapatkan pengakuan dari dunia sebagai warisan dunia Memory of the World. Seperti halnya dalam naskah Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada lembar lontar yang berisi kesaksian pemerintah Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk, yakni pada abad ke-14, yang terbuat pada ide atau gagasannya yang modern, yakni tentang keadilan sosial, kebebasan beragama, keamanan pribadi, dan kesejahteraan rakyat yang dijunjung tinggi. Intinya dalam hal ini membuktikan bahwa peninggalan bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang tinggi yang membawa nama Indonesia ke kiprah atau kancah internasional dan atau yang sudah pasti harus diakui oleh khalayak dunia. Dalam hal ini sebagai nilai sejarah perjuangan bumi Nusantara. Karakteristik naskah kuno Nusantara sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam, selain juga proses inkulturasi, penyesuaian, dan adaptasi terhadap tradisi masyarakat Nusantara pra-Islam. Substansi isi bahasan buku Filologi Indonesia ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kajian naskah meliputi kawasan Nusantara yang dihubungkan dengan kajian Islam.
Dan sebagai kesimpulannya, dari masa lampau, naskah kuno memberi atau mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa atau gejala alam, serta psikologi manusia dan sebagainya. Informasi awal terkait dengan hal ini dapat ditemukan dengan kandungan atau dalam kandungan naskah untuk dipelajari oleh semua orang. Naskah-naskah itu penting baik secara akademis maupun sosial budaya, terlebih di era digital seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pemenuhan tugas daripada ulang akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Segasik, menatap masa depan, merawat masa silam. Salam Hariksa.